Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang akuntansi kredit yang diberikan. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Cynthia Rosmelisa NIM 101 dan teman saya Angelia Alfani Dekasi NIM 085, Maria S. Aindi Paras NIM 110 dan Dina Kurnia NIM 112. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai pengertian bank dan kredit. Bank merupakan lembaga perantara yang tugasnya menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif, misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank. Pemberian kredit yang besar akan mendapatkan bunga yang tinggi, namun resiko yang ditimbulkan juga akan tinggi. Selanjutnya, pengertian kredit. Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Setelah kredit dikucurkan, bank harus selalu memantau kualitas kredit, di mana semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya. Hal ini akan berimplikasi pada pencatatan kredit dari saat perjanjian kredit, realisasi kredit, pencatatan angsuran pokok dan bunga, penyisian, penghapusan, hingga penyelamatan kredit atau restrukturisasi kredit. Selanjutnya, jenis-jenis kredit yang diberikan. Jenis kredit menurut bentuknya ada dua, yaitu yang pertama kredit rekening koran, di mana debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening koran sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo dan dihitung secara harian dengan nilai rata-rata bank debit setiap bulannya. Yang kedua, installment loan, di mana kredit ini yang angsuran pokoknya dan bunganya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah disepakati antara bank dengan debitur dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Pada kredit installment loan ini, angsuran pokok meningkat dan angsuran bunga menurun, sehingga total angsurannya menjadi konstan sepanjang masa kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut jangka waktunya. Jangka waktunya terdiri dari 3, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Yang dimaksud dengan kredit jangka pendek yaitu berjangka waktu maksimum 1 tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Sedangkan kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman. Yang berikutnya itu kredit jangka panjang, di mana kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, misalnya kredit produktif, kredit perumahan, dan kredit kendaraan. Lalu menurut kegunaannya yaitu ada 3, yaitu kredit modal kerja, di mana kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan. Yang kedua yaitu kredit investasi, di mana kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan penyiapan infrastruktur lainnya. Yang berikutnya yaitu kredit konsumsi, di mana kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga dengan personal loan. Contoh yaitu kredit pemilikan rumah, kredit untuk pembelian kendaraan, kredit untuk pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya tentang bunga kredit, yaitu yang pertama effective rate atau pembayaran anuitas. Sistem ini menetapkan jumlah angsuran pokok dan bunga selalu konstan atau disebut anuitas. Namun, nominal angsuran bunga setiap periode cenderung menurun dan nominal angsuran pokok semakin meningkat.
Effective rate dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu anuitas pembayaran pada akhir periode angsuran, di mana kredit ini biasanya dalam bentuk kredit uang tunai seperti kredit modal kerja, kredit investasi, kredit pegawai, dan lain-lain. Anuitas dapat dihitung dengan rumus A sama dengan M kali I dibagi 1 kurang 1 tambah I dikali pangkat min N, di mana M sama dengan nilai kredit, I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jangka waktu. Contoh, misalkan plafon kredit dicairkan sebesar 600 juta pada tanggal 1 April 2012. Suku bunganya 24%, sedangkan jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Yang ditanyakan, berapa jumlah angsuran pembayaran bulanan? Angsuran kredit per bulan dapat dihitung sebagai berikut. A sama dengan 600 juta dikali 0,02 dibagi 1 kurang 1 tambah 0,02 dikali min pangkat min 36. Hasilnya 23.539.711,56. Yang berikutnya, angsuran pokok pertama bisa ditentukan dengan rumus sebagai berikut. A1 sama dengan A sama dengan M kali I, di mana A1 sama dengan 23.539.711,56 dikurang dengan 600 juta dikali 0,02, hasilnya 11.639.711,56. Yang berikutnya, angsuran kredit diterima setiap awal bulan atau prenumerando. Bank juga memberikan kredit non-tunai seperti kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit mobil, dan sebagainya. Untuk kredit-kredit semacam ini, baik di bank maupun lembaga pembiayaan lainnya, akan menggunakan bunga efektif dengan angsuran prenumerando atau di awal bulan. Untuk menentukan angsuran per bulan bila kredit diangsur setiap awal bulan, maka menggunakan rumus A sama dengan M per 1 kurang 1 tambah I pangkat min N tambah 1 per I tambah 1, dengan keterangan A adalah anuitas dan M nilai kredit dan I tingkat suku bunga dan N juga jangka waktu kredit. Yang berikutnya adalah konversi bunga efektif ke bunga flat. Bank dalam menentukan angsuran kredit dapat menganut salah satu metode, namun sering menghadapi nasabah dengan berbagai karakteristik arus kas. Untuk itu, berdasarkan kesepakatan dengan nasabah, bank dapat mengkonversi bunga efektif ke flat. Untuk melakukan konversi, dapat menggunakan rumus suku bunga flat sama dengan total angsuran selama periode kredit per pokok kredit kurang 1 per jangka waktu kredit dikali dengan 100%. Yang berikutnya adalah sliding rate. Untuk sliding rate sendiri, angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama setiap angsuran, sedangkan bunga yang diperhitungkan menurut sejalan berkurangnya sisa kredit. Dengan demikian, total angsuran pokok dan bunga adalah semakin menurun selama periode angsuran. Rumus untuk menentukan angsuran pokok adalah A sama dengan M per N, dengan keterangan A adalah angsuran pokok, M adalah plafon kredit, dan N adalah periode kredit. Yang berikutnya adalah akuntansi perkreditan. Sesuai dengan pengertian kredit, yaitu penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam. Ini berarti perlu adanya akad atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini akan mengikat bank dan debitur. Pengikatan tersebut tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak selama syarat-syarat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bagi bank, pengikatan diri dalam perjanjian kredit berarti sebuah komitmen untuk memberikan kredit kepada debitur. Komitmen kredit merupakan transaksi off balance, yaitu transaksi yang belum mempengaruhi neraca maupun laba rugi, namun potensial untuk mempengaruhinya bila komitmen tersebut direalisasikan. Pada realisasi kredit, bank akan memungut beban terhadap debitur
yang berarti pendapat bagi bank. Pendapatan tersebut berasal dari biaya provisi. Perkenalkan, nama saya Dina Kunia, NIM 2018-017-112. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi bunga kredit. Perlakuan akuntansi bunga kredit tergantung kualitas kredit. Bila kredit lancar, bank dapat menerapkan accrual basis. Artinya, bank dapat mencatat pendapatan bunga pada saat pelaporan. Bunga yang belum jatuh tempo dicatat sebagai piutang bunga. Namun, bagi kredit yang bermasalah dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan atau macet, maka pendapatan bunga diperlakukan sebagai kas basis. Dengan demikian, pendapatan bunga yang belum dibayar debitur dicatat dalam rekening administratif atau kontingensi tagihan. Yang selanjutnya kredit sindikasi disebut sebagai pembiayaan bersama dan dilakukan oleh kantor pusat dan melibatkan beberapa bank. Contohnya adalah konsorsium dan co-financing. Konsorsium adalah kerjasama pembiayaan di antara bank-bank pemerintah dalam pemberian kredit investasi dan eksploitasi yang diatur oleh bank induk dan terdiri dari bank-bank pemerintah sebagai anggota. Kredit sindikasi adalah kerjasama pembiayaan yang secara teoritis tidak dibatasi baik dalam jumlah kredit, sektor pembiayaan maupun lembaga keuangan yang terlibat. Yang selanjutnya ciri-ciri kredit sindikasi. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan atau bank. Yang kedua, mempunyai syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta. Yang ketiga, hanya ada satu dokumentasi kredit yang menjadi pegangan bagi bank peserta. Yang keempat, kerjasama diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta. Yang selanjutnya, restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar supaya debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dapat dilakukan antara lain melakukan penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara